Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan saya ya. Masih mengenai interaksi manusia dan komputer. Di video ini akan saya bagikan materi mengenai prinsip-prinsip pembangunan user interface. Ada dua konsep aturan yang sering digunakan sebagai acuan membuat user interface, yaitu konsep milik Theo Mandel dan konsep milik Schneiderman. Konsep Theo Mandel menekankan pada tiga aturan pokok pembangunan desain. Yang pertama, tempatkan pengguna sebagai pengendali. Yang kedua, kurangi beban memori di komputer pengguna. Yang ketiga, buat antarmuka sedemikian rupa sehingga bersifat konsisten. Sedangkan Schneiderman menyatakan 8 aturan pokok membangun user interface. Yang pertama adalah konsistensi, yang kedua meningkatkan efektivitas melalui shortcut, yang ketiga memberikan feedback yang informatif, yang keempat memberikan arahan kepada pengguna untuk sesuatu yang rumit melalui tutorial. Yang kelima, memiliki sistem untuk menangani kesalahan ringan. Yang keenam, memungkinkan pembatalan perintah yang mudah atau dengan cara menggunakan undo. Yang ketujuh, berikan pengguna kendali penuh dengan cara customizable design. Yang kedelapan, kurangi hal-hal yang memakan ingatan pengguna. Nah, itu tadi konsep yang diutarakan oleh kedua ahli di bidang user interface. Kita akan rangkum konsep-konsep tersebut ke dalam suatu prinsip pengembangan user interface. Pengembangan user interface yang baik, menurut saya harus mempertimbangkan beberapa prinsip. Catat ya, prinsip yang pertama adalah user compatibility, yang bisa berarti bahwa kesesuaian tampilan dengan tipikal dari user. Karena berbeda user, bisa jadi kebutuhan tampilannya berbeda. Misalnya, jika aplikasi diperuntukkan bagi anak-anak, maka jangan menggunakan istilah atau tampilan orang dewasa. Yang kedua adalah product compatibility. Istilah ini mengartikan bahwa produk aplikasi yang dihasilkan juga harus sesuai atau memiliki tampilan yang sama atau serupa, baik untuk user awam maupun yang ahli. Ini kita pelajari lebih lanjut di user experience design. Yang ketiga adalah task compatibility. Berarti fungsional dari task tugas yang ada harus sesuai dengan tampilannya. Misal untuk pilihan report atau laporan, maka orang akan langsung mengartikan akan ditampilkan laporan, sehingga tampilan yang ada bukan tipe data dari sisi pemrogram. Kemudian selanjutnya ada workflow compatibility. User interface yang mempermudahkan alur kerja kita dengan satu tampilan dan memiliki fungsi UI yang banyak atau multifungsi. Selanjutnya ada konsistensi, adalah sebuah sistem harus sesuai dengan sistem di standar operasional prosedur atau SOP yang nyata, serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Banyak perusahaan dalam menjalankan sistemnya menggunakan aplikasi sistem yang berbeda di setiap divisi dalam perusahaan tersebut. Ada pula yang menggunakan aplikasi yang sama di divisi yang berbeda. Seringkali keseragaman dalam menjalankan sistem tidak diperhatikan. Oleh karena itu, software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi, khususnya antarmuka. Contohnya adalah penerapan warna, kemudian struktur menu, font, format desain yang seragam pada antarmuka di berbagai bagian. Sehingga user tidak mengalami kesulitan pada saat berpindah posisi pekerjaan atau berpindah lokasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal itu didasarkan pada karakteristik manusia yang mempunyai pemikiran yang menggunakan analogi serta kemampuan manusia dalam hal memprediksi. Misal ya,
Microsoft memiliki keseragaman tampilan toolbar pada Word, Excel, PowerPoint, Access, semua hampir sama. Yang keenam adalah familiarity. Antarmuka sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya, dari segi tata letak model dan sebagainya. Hal ini dapat membantu user cepat berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka yang familiar bagi user. Yang ketujuh, ada simplicity. Tidak selamanya antarmuka yang memiliki menu banyak adalah antarmuka yang baik. Kesederhanaan di sini lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak terlalu berbelit-belit. User akan merasa jengah dan bosan jika pertanyaan-pertanyaan dan menu bahkan informasi yang dihasilkan terlalu panjang dan berbelit-belit. User lebih menyukai hal-hal yang bersifat sederhana tetapi berbobot. Kemudian ada direct manipulation. User berharap aplikasi yang dihadapinya mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan antarmuka tersebut. User ingin sekali aplikasi yang dihadapinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan karakteristik user itu sendiri. Selain itu, sifat dari user yang suka merubah atau mempunyai rasa bosan, contohnya adalah tampilan warna sesuai keinginan pada window, bisa dirubah melalui desktop properties. Ada lagi tampilan skin winame yang bisa diubah dan lain sebagainya. Ada juga prinsip kontrol. Prinsip kontrol ini berkenaan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Hal itu akan sangat mengganggu proses berjalannya sistem. Kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Akan tetapi, hal itu akan dapat mengganggu sistem dan akan berakibat fatal karena salah memasukkan data satu digit atau satu karakter saja, informasi yang dihasilkan mungkin akan sangat berubah. Oleh karena itu, software engineer haruslah merancang suatu kondisi yang mampu mengatasi dan menanggulangi hal-hal seperti itu. Ada pula WYSI/WYG atau what you see is what you get. Buatlah tampilan mirip seperti kehidupan nyata user dan pastikan fungsionalitas yang ada berjalan sesuai tujuan dari user tersebut. Jangan kalau mau tempe dikasihnya tahu. Ada lagi flexibility, merupakan bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Software engineer dapat membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Sebagai contoh, adanya modal, hotkey, atau model dialog yang lainnya. Selanjutnya ada responsiveness. Setelah memberikan inputan atau memasukkan data ke aplikasi atau sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberi tanggapan atau respon dari hasil data yang diinputkan. User tidak ingin menunggu lama, apalagi sampai diarahkan ke halaman yang tidak mereka inginkan. Ada prinsip yang nama invisible technology. Secara umum, user mempunyai keingintahuan sebuah kecanggihan dari aplikasi yang digunakan. Untuk itu, aplikasi yang dibuat hendak mempunyai kelebihan yang tersembunyi. Bisa saja kelebihan itu berhubungan dengan sistem yang melingkupi, atau bisa saja kecanggihan atau kelebihan itu tidak ada hubungannya. Contohnya adalah sebuah aplikasi mempunyai voice recognition sebagai media inputan. Kemudian pengolahan kata yang dilengkapi dengan language translator. Selanjutnya adalah robustness atau kehandalan. Sebuah sistem seharusnya bisa mengakomodir kesalahan user. Jangan malah error, apalagi sampai crash. Prinsip selanjutnya adalah protection. Protection maksudnya adalah melindungi user dari kesalahan yang umum dilakukan. Misalnya dengan memberikan fitur back atau undo. Ada prinsip yang namanya easy to learning. Tanpa harus ada pelatihan, tanpa harus baca tutorial, tanpa harus sekolah tinggi-tinggi, user sudah bisa menggunakan tampilan aplikasi buatan Anda. Artinya sistem mudah untuk dipelajari.
Kemudian easy to use atau mudah digunakan. Seperti halnya menggunakan fungsionalitas yang ada di keseharian kita. Misal, kita sebagai seorang engineer disuruh untuk membuat suatu keyboard. Tombol yang ada harus mudah ditekan, nggak usah pakai tenaga ekstra. Oke, untuk materi video kali ini saya rasa cukup. Selanjutnya kita akan bahas mengenai user experience. Nah, di sini kita udah benar-benar mahir di user interface-nya. Maka dari itu untuk UTS ada tugas membuat web user interface berkelompok. Detail tugas akan saya sampaikan di Elena ya. Tetap stay tune di channel ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.